Lapas Amuntai ikuti deklarasi janji kinerja tahun 2022. 13 napi Lapas Amuntai terima asimilasi. Lapas Amuntai deklarasikan janji kinerja tahun 2022. Vaksinasi booster bagi petugas dan WBP Lapas kelas 2B Amuntai. Kemenak Katingan studi banding ke Lapas Amuntai. Lapas Amuntai tanda tangani komitmen bersama janji kinerja. Pembekalan dan pembinaan pranikah pegawai Lapas Amuntai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapas Amuntai bertakwa. Salam pemasyarakatan. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Humas Lapas Amuntai selama bulan Januari tahun 2022. Bersama saya Yeni Anita, berikut Batarpas Amuntai selengkapnya. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Amuntai ikuti deklarasi janji kinerja, penandatanganan perjanjian kinerja, dan penandatanganan komitmen pelaksanaan zona integritas tahun 2022 melalui virtual Zoom meeting di Aula Lantai 2 Lapas Amuntai, Kamis 6 Januari 2022. Dalam rangka peningkatan kualitas kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan penguatan implementasi reformasi birokrasi, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Amuntai ikuti kegiatan deklarasi janji kinerja, penandatanganan perjanjian kinerja, dan penandatanganan komitmen pelaksanaan zona integritas tahun 2022 melalui virtual Zoom meeting di Aula Lantai 2 Lapas kelas 2B Amuntai, Kamis 6 Januari 2022. Deklarasi janji kinerja tahun 2022 mengangkat tema "Kita tingkatkan kinerja Kementerian Hukum dan HAM semakin pasti dan berakhlak, mendukung program pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. Dengannya, harapan kinerja dapat lebih baik ke depannya." Pembacaan deklarasi janji kinerja dilakukan bersama oleh seluruh ASN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang hadir secara langsung maupun virtual. Selanjutnya penandatanganan secara elektronik komitmen bersama perjanjian kinerja tahun 2022 antara Sekjen dan tim T Pratama Unit Sekjen, komitmen pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM antara Menkumham dengan perwakilan kantor wilayah, komitmen bersama pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM antara Menkumham dengan pimpinan tinggi media unit utama, komitmen bersama janji kinerja tahun 2022 antara Menkumham dengan pimpinan tinggi media unit utama, komitmen pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM antara Menkumham, Menpan RB, dan Ombudsman RI, fakta integritas antara Menkumham dan Ketua KPK, dan target kinerja tahun 2022 oleh Menteri Hukum dan HAM. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Komjen Pol Firly Bahuri MSI menyampaikan apresiasinya terhadap Kemenkumham atas pencapaian 171 satuan kerja yang mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi. Ini merupakan suatu kebanggaan kita bersama karena sesungguhnya prestasi ini tidak pernah bisa diraih dengan kerja seorang diri. Tetapi tentulah dengan kalimat pasti, Kumham pasti, profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Tentulah ini karya anak bangsa, karya segenap aparatur sipil negara di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Dr. Muhammad Najih, SHMH, juga menyampaikan apresiasi dalam sambutannya kepada Kemenkumham atas pelaksanaan janji kinerja tahun 2022. Dan hari ini saya menyaksikan sendiri bagaimana janji kinerja
disampaikan di Kementerian Hukum dan HAM, yang itu tentu kita harapkan outputnya adalah kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin dapat dirasakan, bahwa Kementerian Hukum dan HAM dapat hadir di tengah-tengah masyarakat lebih nyata. Kegiatan ditutup oleh sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Profesor Dr. Yasona Halauli, SH MSc, dilanjutkan dengan pencanangan Zona Integritas tahun 2022 secara simbolis. Untuk memastikan agar program-program kementerian, lembaga, dan proses nasional terrealisasi dengan baik sesuai target yang ditetapkan, maka hari ini kita melakukan kegiatan deklarasi janji kinerja bertujuan meneguhkan komitmen seluruh pegawai untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tim Humas Lapas Amuntai melaporkan. Salam pembaruan. Kami pasti. Salam pembaruan. Kami pasti. Salam pembaruan. Kami pasti. Sebanyak 13 narapidana Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Amuntai memperoleh asimilasi untuk menjalani sisa masa hukuman di rumah masing-masing, Kamis 13 Januari 2022. Sebanyak 13 orang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Amuntai memperoleh asimilasi untuk menjalani sisa masa hukuman di rumah masing-masing. Kamis 13 Januari 2022. Pemberian asimilasi dilakukan berdasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.H/PK.01.04 Tahun 2020. Kebijakan tersebut merupakan upaya lanjutan Kemenkumham dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran COVID-19 di lapas yang sudah overcrowded. Terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bapak Yasona Halauli, Bapak Kepala Lapas kelas 2B Amuntai, Bapak Dwi Hartono, yang telah menetapkan dan memfasilitasi program asimilasi di rumah pencegahan COVID-19 Kemenkumham Nomor 43 Tahun 2021. Lapas Amuntai Berdaulat. Disebutkan semua WBP yang mendapatkan program tersebut telah menjalani berbagai tahapan sesuai ketentuan yang berlaku dan dinyatakan telah memenuhi syarat administratif maupun substantif untuk mendapatkan program asimilasi rumah. Selain itu, proses pengeluaran pun dilakukan tanpa dipungut biaya apapun, alias gratis. Tim Humas Lapas Amuntai melaporkan. Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Amuntai beserta seluruh pejabat struktural deklarasikan janji kinerja tahun 2022 yang dihadiri secara langsung oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kalimantan Selatan Bapak Sri Yuwono, Sabtu 15 Januari 2022. Amuntai, Sabtu 15 Januari 2022. Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Amuntai beserta seluruh pejabat struktural deklarasikan janji kinerja tahun 2022 yang dihadiri secara langsung oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kalimantan Selatan, Bapak Sri Yuwono. Pada kegiatan ini dilakukan penandatanganan perjanjian kinerja dan penandatanganan komitmen bersama pelaksanaan Zona Integritas tahun 2022. Bapak Kadip menyampaikan agar kegiatan ini tidak hanya dilaksanakan secara simbolis, tapi juga harus menjadi komitmen bersama agar mencapai predikat Zona Integritas WBK-WBBM sesuai pesan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo
meliputi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif atau disingkat dengan berakhlak. Yang pertama, deklarasi janji kinerja yang bertujuan untuk mengukuhkan komitmen seluruh pegawai untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Untuk mencapai predikat zona integritas cukup mudah apabila kita benar-benar berkomitmen untuk mencapainya. Harus dari seluruh lini komitmennya dengan menerapkan core value ASN yang telah disampaikan oleh Presiden, ungkap beliau pada saat sambutan. Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19, kegiatan tersebut berjalan dengan lancar. Tim Humas Lapas Amuntai melaporkan. Salam pembaruan. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Amuntai turut melaksanakan vaksinasi dosis ketiga bagi para pegawainya pada 21 Januari 2022 di Aula Lapas kelas 2B Amuntai. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Amuntai turut melaksanakan vaksinasi dosis ketiga bagi para pegawainya pada 21 Januari 2022 di Aula Lapas kelas 2B Amuntai. Selain vaksin dosis ketiga bagi petugas, penyuntikan dosis kedua juga dilaksanakan sebagian warga binaan yang memenuhi syarat. Pada pelaksanaan vaksinasi kali ini, sebanyak 10 orang petugas Lapas kelas 2B Amuntai disuntikan vaksin dosis ketiga atau booster, termasuk Kepala Lapas Amuntai. Selain itu juga ada sebanyak 64 warga binaan mendapatkan dosis kedua. Kalapas Amuntai, Dwi Hartono mengatakan, dalam pemberian vaksinasi ini, Lapas Amuntai bekerja sama dengan Kodim 1001 Amuntai dan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Vaksinasi booster ini diberikan kepada petugas untuk membentengi diri dari penularan COVID-19 varian baru. Adapun vaksinasi yang dilaksanakan adalah tahap kedua untuk warga binaan dan tahap selanjutnya vaksinasi tahap ketiga untuk petugas Lapas kelas 2B Amuntai. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencegah pandemi COVID-19 terutama virus Omikron di lingkungan Lapas kelas 2B Amuntai. Pelaksanaan vaksinasi ini menggunakan vaksin Sinovac bagi warga binaan untuk dosis kedua, sedangkan bagi para petugas yang disuntikan booster menggunakan vaksin dengan jenis Pfizer. Diharapkan pemberian vaksin ini bisa membentuk kekebalan kelompok, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh kepada warga binaan dan petugas. Tim Humas Lapas Amuntai melaporkan. Diiringi dengan pembacaan syair sholawat kepada Rasulullah SAW, Kepala Lapas Amuntai Bapak Dwi Hartono beserta pejabat struktural dan pimpinan Pondok Pesantren Terpadu Lapas Amuntai, Haji Ahmad Nawawi Abdurrauf dan Haji Hasnan sambut hangat kedatangan para rombongan kantor Kementerian Agama Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu 26 Januari 2022. Kemenak Kabupaten Katingan lakukan studi banding ke Lapas Amuntai. Diiringi dengan pembacaan syair sholawat kepada Rasulullah SAW, Kepala Lapas Amuntai Bapak Dwi Hartono beserta pejabat struktural dan pimpinan Pondok Pesantren Terpadu Lapas Amuntai, Haji Ahmad Nawawi Abdurrauf dan Haji Hasnan, sambut hangat kedatangan para rombongan kantor Kementerian Agama Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu 26 Januari 2022. Kedatangan rombongan yang langsung dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Katingan, Bapak Khairil Anwar ini bertujuan untuk melakukan studi banding bersama kelompok kerja penyuluh
atau Pokjaluh Kementerian Agama Kabupaten Katingan. Studi banding yang dilakukan oleh Kemenak Kabupaten Katingan ini untuk berbagi ilmu bagaimana sistem manajemen pengelolaan yang dijalankan Pondok Pesantren Terpadu atau Lapas Amuntai, mengingat lembaga pemasyarakatan kelas 2B Amuntai sendiri memiliki jumlah warga binaan yang tergolong overcrowded, namun tetap dapat menjalankan pembinaan yang lancar dan teratur. Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Katingan Khairil Anwar sangat berterima kasih dan berbangga dengan adanya pembinaan untuk para binaan dalam menambah ilmu pengetahuan. Para binaan di sini dalam rangka mereka untuk menambah ilmu pengetahuan sangat bagus sekali, sehingga ini yang akan kami cari dan mudah-mudahan ini bisa kami bawa, inovasi-inovasi dari Kalapas ini bisa kami bawa nantinya untuk kami lakukan pembinaan di Kalapas kelas 2A Narkotika di Kabupaten Katingan. Lebih lanjut, Kalapas Amuntai, Dwi Hartono mengucapkan terima kasih atas kunjungannya yang berkenan datang ke Lapas Amuntai tersebut. Sehingga diharapkan melalui kunjungan dapat memberikan semangat para santri terutama warga binaan dalam rangka pembinaan agama Islam. Semoga dengan kunjungan ini warga binaan menjadi bersemangat dan ilmu yang telah diberikan dari ustadzahnya bisa dimanfaatkan manakala dia bebas atau di lingkungan masyarakat. Tim Humas Lapas Amuntai melaporkan. Usai mendeklarasikan janji kinerja pada 15 Januari, kegiatan dilanjutkan dengan upacara penandatanganan komitmen bersama janji kinerja tahun 2022 oleh Kepala Lapas Dwi Hartono beserta jajaran Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Amuntai di halaman Lapas kelas 2B Amuntai, Rabu 25 Januari 2022. Amuntai, Sabtu 15 Januari 2022, Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Amuntai beserta seluruh pejabat struktural deklarasikan janji kinerja tahun 2022. Dihadiri secara langsung oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kalimantan Selatan Bapak Sri Yuwono. Usai mendeklarasikan janji kinerja pada 15 Januari, kegiatan dilanjutkan dengan upacara penandatanganan komitmen bersama janji kinerja tahun 2022 oleh Kepala Lapas Dwi Hartono beserta jajaran Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Amuntai di halaman Lapas kelas 2B Amuntai, Rabu 25 Januari 2022, di mana tujuan dilakukannya penandatanganan perjanjian kinerja dan komitmen bersama pelaksanaan zona integritas ini untuk meningkatkan kinerja dan integritas petugas pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Amuntai dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Pada kesempatan ini, Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Amuntai Bapak Dwi Hartono menyampaikan kepada seluruh petugas Lapas Amuntai agar dapat mengembangkan diri dan mengambil setiap kesempatan yang ada untuk melanjutkan pendidikan dan mengembangkan diri. Beliau juga menegaskan kepada seluruh petugas agar melaksanakan janji kinerja yang telah ditandatangani, terutama menjaga kesehatan di masa pandemi, serta selalu menjaga integritas dalam bertugas. Kegiatan tersebut dihadiri oleh pejabat struktural dan seluruh petugas Lapas kelas 2B Amuntai, serta mahasiswa-mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi atau STIAT Amuntai, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Tim Humas Lapas Amuntai melaporkan. Lapas Amuntai bertakwa. Kalapas Amuntai Dwi Hartono memberikan bimbingan pranikah kepada Bahrul Muhid selaku pegawai Lapas kelas 2B Amuntai dan Sri Adela selaku calon mempelai wanita bertempat di Aula Lantai 2 Lapas kelas 2B Amuntai Selasa 25 Januari 2022.
petugas yang akan diberikan pembekalan dipersilakan memasuki ruang. Kalapas Amuntai Dwi Hartono memberikan bimbingan pranikah kepada Bahrul Muhid selaku pegawai Lapas kelas 2B Amuntai dan Sri Adela selaku calon mempelai wanita, bertempat di aula lantai 2 Lapas Amuntai, Selasa 25 Januari 2022. Pembekalan dan pembinaan pranikah ini digelar sebagai sarana untuk memberikan nasihat-nasihat dan pengertian kepada calon suami istri bahwa dalam membina keluarga harus saling menghargai satu sama lain, dan sebagai istri nantinya harus mendukung tugas-tugas suami. Pertanyaan-pertanyaan dasar pun ditujukan baik kepada calon mempelai. Dilanjutkan dengan pemberian nasihat-nasihat pernikahan oleh Kalapas, Kasibina Piwat Giatja, Kasimin Kamtib, KKPLP, Kasubag TU, dan Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Lapas kelas 2B Amuntai beserta anggota. Kepala Lapas kelas 2B Amuntai Dwi Hartono menambahkan bahwa sewaktu-waktu ada panggilan kantor dan pegawai harus siap. Pembinaan pranikah berjalan dengan lancar dengan tujuan pegawai Lapas kelas 2B Amuntai dapat membangun rumah tangga yang harmonis. Tim Humas Lapas Amuntai melaporkan. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Bantarpas Amuntai edisi bulan Januari 2022. Saya ini Anita mewakili segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu di Bantarpas Amuntai edisi bulan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.